Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita ialah persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan akad. Di antara poin persyaratan yang mereka sebutkan ialah akadnya tidak pada perkara yang diharamkan secara syariat. Dan telah kita sebutkan berbagai macam bentuk al-muharramatu syar'an yang diharamkan secara syariat. Ada yang diharamkan karena zat barangnya yang haram. Ada yang diharamkan karena akadnya, zat akadnya yang haram. Ada yang diharamkan karena ada unsur gharar lewat pembahasannya. Ada yang diharamkan karena memicu permusuhan, kebencian, terputusnya ukhuwah Islamiyah atau silaturahim. Terakhir tadi malam yang kita bahas adalah diharamkan dikarenakan padanya ada unsur riba. Betul ya? Barakallahu fikum. Masih lanjutan pembahasan ini, hal-hal yang diharamkan ialah yang diharamkan dikarenakan ada unsur dharar. Kalau sebelumnya namanya gharar, hal-hal yang majhul, yang tidak ada wujudnya atau tidak diketahui wujudnya atau yang tidak bisa diserah terimakan. Yang ini adalah dhararun, muharramun bisababil dharar. Diharamkan dikarenakan padanya ada unsur kemadharatan. Yang dimaksudkan dengan dharar di sini ialah dhararun li ghairihi, memadharatkan pihak yang lain. Apalagi kemadharatan tadi bersifat skala umum, banyak pihak yang terkena kemadharatannya. Barakallahu fikum. Dasarnya adalah hadisnya Rasulullah SAW, dihasankan oleh para ulama dikarenakan banyak jalur-jalurnya dan penguat-penguatnya. Kata Rasulullah SAW, la darara wa la dirar, tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh memadharatkan orang lain dalam Islam. Ini merupakan kaidah besar yang diambil daripadanya oleh para ulama. Semua bentuk kemadharatan itu diharamkan, apapun bentuknya, dalam bab apapun kemadharatannya, termasuk di dalamnya dalam bab jual beli. Ketika akad-akadnya barakallahu fikum mengundang kemadharatan atau mengandung kemadharatan bagi pihak lain, bahkan bagi banyak pihak, maka ini diharamkan. Yang dimasukkan di sini ialah semua akad-akad jual beli yang mengandung unsur penipuan. Ini telah dibahas sebelumnya. Al-ghish, man ghasyana falaysa minna. Ini memadharatkan sang konsumen. Yang dimasukkan di dalam persyaratan ini ialah apa yang disebut di kalangan para fuqaha dengan istilah al-ihtikar. Ini perlu kita bahas ya ikhwan. Al-ihtikar, kalau kita bahasakan ialah penimbunan barang. Penimbunan barang atau menimbun barang. Disebutkan dalam sebuah hadis
Dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang salah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukil penjelasan ahlul lughah, al-khati' huwal 'asi al-athim. Yang namanya khati', orang yang salah. Di dalam riwayat ini maknanya ialah orang yang berbuat kemaksiatan dan seseorang yang berbuat dosa. Sehingga maknanya la yahtakiru illa khati', tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang salah, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa. Apa itu ihtikar? Al-ihtikar secara bahasa ialah habsut ta'am, menimbun makanan. Ini pada asalnya makanan, menimbun barang. Iradatul ghala, dengan tujuan untuk menunggu masa-masa mahalnya barang tadi, kan dia jual. Barakallahu fikum. Hadis yang disebutkan di atas, barakallahu fikum, sharih tentang haramnya ihtikar. Jumhur ulama, jumhur fuqaha menyatakan al-ihtikaru muharram, hukumnya haram. Sebagian kecil mengatakan makruh, dan ada ihtimal, ada kemungkinan dalam makruh tahrim. Makruh yakni karaha tahrim, sehingga semuanya dalam maknanya sama. Adapun secara istilah, ihtikar yang disebutkan oleh para fuqaha ialah ayyastariyat ta'am fi waqtil ghala wa yahbisuhu liyabi'ahu bi akthar 'inda istidatil hajah. Dia memborong, membeli makanan, barang-barang pada waktu harga mahal, lalu dia timbun untuk dia jual kembali dengan harga yang lebih mahal ketika semua orang sangat memerlukan barang tersebut. Itu namanya ihtikar. Illatun nahi, alasan dilarangnya ihtikar ialah ad-darar binnas, dikarenakan barakallahu fikum membuat kemadaratan atas orang lain. Sebagian ulama menyebutkan ihtikar ini khusus pada bahan-bahan pokok sembako, bahan makanan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Dimasukkan di dalamnya semua bentuk barang di mana masyarakat secara umum sangat-sangat memerlukannya, walaupun di luar sembako. Sekali lagi, ilahnya adalah ad-darar bi ghairih, memadaratkan pihak lain. Barakallahu fikum. Dari sini khonafidina azakumullah, para ulama kita menyebutkan beberapa poin-poin kesimpulan diharamkannya ihtikar dan poin-poin diperbolehkannya ihtikar. Ini semua diambil dari illatun nahi dan keterangan para ulama, para fuqaha terkait dengan riwayat itu. Poin yang pertama, menimbun barang itu diharamkan dan termasuk tindakan dosa apabila yang dia timbun itu barang-barang pokok, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, baik makanan ataupun yang lain.
Ini yang pertama. Lawannya yang diperbolehkan, kalau dia menimbun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat, tidak ada masalah. Paham insyaallah ya? Dia borong banyak, lagi murah tuh borong semuanya, masukkan gudang. Kemudian dijual ketika harga akan naik lagi supaya keuntungan lebih besar. Tidak ada masalah kalau bukan kebutuhan pokok masyarakat. Tidak ada gejolak pasar di situ. Yang dilarang ketika dia menimbun barang-barang pokok kebutuhan masyarakat, ada haram. Yang kedua, ihtikar yang diharamkan ialah tujuannya. Tujuan dia ialah untuk menjual kembali barang-barang tersebut kepada masyarakat dengan harga yang lebih mahal. Ini lebih membahayakan lagi. Dia menimbun barang cuma bikin gejolak pasar. Sudah begitu, sudah harganya naik, kebutuhan sangat mendesak, orang pada berebut mencarinya, dijual mahal sama dia. Ini kemaudaratan yang kedua, ada haram. Lawannya, kalau ada orang nih yang tahu masyarakat ini memerlukan sebuah barang-barang pokok mulai menipis, mereka lagi mencari barang ini, semakin lama semakin hilang barang ini, barakallahu fikum, maka dia mengadakan barang tersebut, beli banyak, kurang. Tujuannya bukan dijual dengan harga yang mahal, tujuan dia dijual dengan harga standar sebelum kekurangan barang. Ini tindakan yang sangat mulia dari orang tersebut, sangat dianjurkan. Paham tidak? Barang ini sebelum adanya krisis barang tersebut, harga di pasar misalkan satu itemnya 10.000. Barang langka ini naik harganya itu sampai tembus 30.000. Besar bagi masyarakat. Ini orang borong barang, diborong semua sama dia. Pertama kali diborong mungkin orang akan kelabakan, nggak ada barangnya itu. Setelah itu dia lepas dengan harga 10.000, dengan harga 12.000. Kira-kira untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung apa rugi? Ya tergantung dia ngambil dari mana. Kalau dia ngambil dari pusatnya tadi itu, mungkin dia dapat harga 9.000, tapi dia lepas harga 10.000, untung sedikit. Atau mungkin dia dapat harga cukup mahal, berarti dia rugi. Niatan dia bukan doror, niatan dia ialah ihsan, terpuji. Paham ini? Apalagi kemudian dia bagi-bagi, bukan dijual dengan harga standar, bagi-bagi. Ya Allah, bagi-bagi. Masya Allah, itu lebih afdal lagi. Difahami insyaallah ya. Yang ketiga, masih dengan tujuan tadi, dia menimbun barang tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya, tapi memang untuk dijual kembali dengan harga yang mahal. Lawannya, kata para ulama, kalau dia memiliki kemampuan harta, dia membeli banyak barang-barang tersebut bukan untuk dijual kembali dengan harga yang mahal, tetapi memang untuk kepentingan dia pribadi dan keluarganya selama sekian lama, diperbolehkan. Walaupun secara adabnya ahsan jangan, boleh. Nabi kita Muhammad SAW menyimpan untuk keluarganya bahan makanan pokok mereka selama setahun. Masing-masing istri dikasih bahan makanan pokoknya selama setahun, ditimbun selama setahun, bukan dijual, untuk kepentingan keluarga. Itu boleh. Yang berikutnya lagi, yang dilarang dan disebutkan oleh para fuqaha dalam sebagian buku mereka ialah apabila dia menimbun atau memborong barang-barang tersebut, barang-barang yang berasal dari daerahnya, diborong semua sama dia sampai langka itu barang, dilepas yang harga yang mahal.
Adapun kalau kemudian dia mendatangkan dari jauh, ya, dia beli dari jauh. Misalkan wilayah Jawa ini pusatnya, langka itu barang. Kalau dia memborong di Jawa ini dilepas dengan harga mahal, ada muhtakir. Dia tidak, datangkan dari jauh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, mungkin luar negeri begitu, dari jauh. Kemudian dia jual dengan harga standar pasar saat itu diperbolehkan. Ini poin-poin yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan masalah al-ihtikar, mana yang haram dan mana yang boleh. Sehingga ketika bertanya tentang permasalahan apa hukum menimbun barang, jawabannya dirinci sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak diharamkan secara mutlak, enggak diperbolehkan juga secara mutlak. Ada yang diperbolehkan, ada yang enggak diperbolehkan. Sebab yang membaca riwayat ini secara lafziyah, la yahtakiru illa khati', tidak ada yang menimbun barang melainkan orang yang salah, artinya berbuat dosa, langsung dipahami semua yang namanya menimbun haram. Mahakala. Dipahami insyaallah ya? Nah, sehingga ada yang boleh dan tidak boleh. Maka para pedagang besar bisa bermain di sini yang mubah, sekali-kali yang afdal, gitu ya. Tahu yang afdal? Ya, bagi-bagi ketika masyarakat memerlukan sebuah barang. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ada tajir madu. Madu itu barang pokok atau barang enggak pokok? Enggak pokok ya? Bukan makanan pokok ya? Di luar sembako ya? Betul ya? Loh, ya apa sih? Betul ya? Bukan sembako. Ada pedagang besar, dia borong semua madu yang ada di Pulau Jawa ini, borong semuanya, simpan di gudangnya dia. Boleh apa nggak boleh? Kok diem? Boleh apa nggak boleh? Hah? Hukum asalnya adalah boleh, kecuali ketika dengan tindakan dia itu memunculkan gejolak. Ternyata madu dicari oleh masyarakat dikarenakan ada pengobatan daripadanya, maka saat itu nggak diizinkan. Kalau enggak ada masalah. Dan nanti dia borong semuanya, udah dia keluarkan. Ya namanya pedagang ya, ada memainkan harga, memainkan pasar segala macam, labas selama niatannya bagus. Barakallahu fikum. Ada pedagang beras. Kalau beras termasuk sembako atau bukan? Sembako ya, sembako. Tayyib, dalam kondisi seperti ini, sekarang kondisi normal apa kondisi langka nih beras ini? Hah? Normal ya? Belum ada gejolak gitu ya? Ada pedagang beras, namanya seorang pedagang, instingnya masya Allah tajam, dia menyaksikan yang ada ini. Kayaknya sebentar lagi ini bakal krisis. Hah? Tayyib, dalam kondisi normal dia borong beras ini, beras ini, beras ini, beras itu, gudangnya besar. Nah, ada yang harga sekian, ada yang harga sekian, harga sekian. Dari mulai yang biasa sampai yang paling bagus, borong semuanya, dikulak semua sama dia. Ini prediksinya dia sekian waktu ke depan akan naik harganya. Betul. Sekian lama naik itu harganya, merangkak tuh naik harganya. Apalagi mendekati Ramadan, mendekati Idul Fitri, naik itu harganya. Set, gitu. Sudah dilepas sama dia dengan harga standar hari itu. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Kenapa kok boleh? Hari itu harga standarnya, bukan yang kemarin. Jawabannya dikarenakan dia membeli barang tadi ketika kondisi normal. Kondisi normal. Barakallahu fikum. Ketika kondisinya sedang mahal, nggak diizinkan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Jadi tolong kata-kata menimbun adalah haram diganti, menimbun dirinci hukumnya tergantung dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini adalah akad yang diharamkan secara syariat dikarenakan sebab apa ya, Van? Sebab doror, memadaratkan pihak yang lain. Pembahasan yang berikutnya ialah yang
haramkan karena asbab-asbab yang lain di luar pembahasan tadi. Ada kalanya karena waktunya, ada kalanya karena tempatnya, ada kalanya karena yang lainnya. Contoh yang karena waktu ialah melakukan akad jual beli ketika azan Jumat. Al-bai' wasyira' inda adzanil Jum'ah. Azan Jumat di mana sang khatib hendak khutbah. Kalau dari khilafnya para ulama, ketika azan kedua, bukan azan yang pertama. Kala itu semua diperintahkan untuk mengerjakan Jumatan dan diperintahkan untuk meninggalkan akad jual beli. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata-kata wa dzaru al-bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, ketika kamu dipanggil untuk salat Jumatan, bergegas kepada zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Kata-kata dzaru al-bai' difahami oleh para fuqaha larangan jual beli ketika azan Jumat kedua dikumandangkan. Mereka juga sepakat larangannya adalah haram dengan nas ayat ini. Barakallahu fikum. Ada penjabaran di kalangan para fuqaha terkait dengan larangan ini, terkait dengan pelaku yang dilarang atau yang diharamkan melaksanakan akad pada waktu itu adalah seseorang yang terkena kewajiban Jumatan, yang terkena kewajiban Jumatan. Adapun kalau bukan yang terkena kewajiban Jumat dan dia nggak Jumatan, maka boleh melaksanakan akad ketika itu. Seperti wanita, ini nggak wajib Jumatan, anak kecil nggak wajib Jumatan, budak nggak wajib Jumatan, orang sakit nggak wajib Jumatan, ada uzur nggak Jumatan, musafir ada uzur nggak Jumatan, betul ya? Nah, kalau mereka ini pelakunya nggak ada masalah, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Penjabaran yang kedua adalah larangan ini dikecualikan dalam kondisi tertentu yang sifatnya darurat, baik itu darurat berkaitan dengan Jumatannya atau berkaitan dengan orang lain. Yang pertama seperti seseorang yang terkena kewajiban Jumat, ternyata pakaian dia itu kotor semuanya, najis semuanya, dia nggak tahu sebelumnya, dia nggak punya pakaian yang lain, maka mau tidak mau dia harus beli apa ini? Beli pakaian untuk Jumatan. Padahal sudah azan apa ini? Sudah azan Jumat. Dia cari-cari, udah gelisah, udah mau azan ini. Wah ini kok kotor, najis. Ini ada apa ini? Ternyata pulang mudik itu semua baju-baju yang ada itu dicuci kembali sama istrinya, nggak bilang-bilang. Dimasukkan di sebuah bak, belum dicuci, anaknya main-main ngompol di situ. Ya sudah najis kabeh, tinggal yang melekat di tubuhnya dia kotor. Kelabakan ini gimana ini? Waduh kotor semua ini. Oh, sudah. Mampir sebentar ke toko apa ini? Ya toko busana muslim. Ya beli sarung atau serwal, beli jubah atau apa untuk Jumatan. Akad yang dia kerjakan kala itu diizinkan karena kondisi darurat terkait dengan Jumatannya dia. Atau nggak ada air, terpaksa harus beli air galon untuk mandi Jumatan. Bagi yang berpendapat wajibnya mandi Jumat, maka diperbolehkan bagi dia untuk itu. Adapun yang terkait dengan kondisi darurat untuk pihak yang lain adalah barakallahu fikum, misal ada yang sakit ketika itu, tiba-tiba sakit, barakallahu fikum, sakit keras, ini harus segera diberikan obat di apotik. Yang bisa beli obat cuman dia, sementara dia ini
terkena kewajiban Jumatan. Maka labas langsung lari segera ke apotik, baru sudah ada ya transaksi dengan di apotik selesai, pulang dikasihkan obat kepada yang sakit, dia berangkat Jumatan. Ada labas. Atau yang semisal dari kondisi-kondisi yang sifatnya barakallahu fikum darurat. Dipahami insyaallah ya. Ini karena waktu. Adapun yang diharamkan karena tempat. Contohnya ialah barakallahu fikum larangan jual beli dalam masjid. Dalam masjid, al-bai' fil masjid. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Bila kamu melihat ada orang yang berjualan atau dia membeli di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberi laba pada tijarah kamu. Disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud juga Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'i washtira'i fil masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid. Haditsun hasan, barakallahu fikum. Nas sharih. Baik, Asy-Syaukani rahimahullah dalam bukunya Al-Awtar menyatakan hadis di atas menunjukkan dengan tegas haramnya jual beli di dalam masjid. Ilahnya tempat. Yang namanya masjid, tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk urusan dunia. Barakallahu fikum. Dan juga dengan nas dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini yang perlu dijelaskan adalah maksud daripada masjid. Apakah yang dimaukan itu bangunan masjid? Baik, ataukah tempat sholat, tempat yang dipakai untuk sholat? Itu bedanya ya. Kalau yang dimaukan bangunan masjid, kalau masjid itu memiliki pelataran yang cukup panjang, ada halaman, ada ruangan-ruangan di luar, kafe-kafe, kantor-kantor dan segala macamnya, ada masjidnya, ada tempat sholatnya, semua tadi itu termasuk masjid. Itu kalau yang dibahas adalah gedung masjid. Tapi kalau ini dimaukan dengan tempat sholat, maknanya adalah sebuah tempat dalam gedung tadi itu yang memang dipersiapkan secara terus-menerus untuk sholat. Barakallahu fikum. Itu namanya masjid. Tayyib, yang benar dalam pembahasan ini ialah maudhi'un mu'addun lis-salati ala wajhil istimrar. Itu definisi masjidnya. Sebuah tempat yang memang dipersiapkan untuk sholat secara terus-menerus. Itu namanya masjid. Jadi misalkan tempatnya antum ini, depan ada pintu gerbang, ya. Pintu gerbang bawah banyak lokal-lokal itu sampai ke sana itu, ya. Ada bangunan ini, di dalamnya ada lantai atas. Dari semua yang ada ini, yang dimaukan dengan masjid yang di situ kita dilarang jual beli ialah tempat yang dipersiapkan untuk sholat. Ya, sekarang ini ruangan yang ada sekarang ini, kecuali yang itu ruangan apa ya, Van? Ruangan apa itu? Radio, itu nggak masuk. Ini dan lantai atas yang dipakai untuk sholat. Disitulah dilarang jual beli. Barakallahu fikum. Adapun di ruangan ini ada ruangan radio misalkan, itu bukan masjid. Kenapa? Bukan tempat yang dipersiapkan untuk sholat, walaupun dalam gedung masjid. Ini ruangan apa ini? Maktabah. Ini apa ini? Komputer. Ini maktabah, ini ruang komputer. Itu bukan masjid. Karena sebuah tempat yang tidak dipersiapkan untuk sholat. Kalau seandainya ada masjid besar ruangannya, panjang lebar,
Dekorasinya memang di tengah-tengahnya itu kantor. Di tengah-tengahnya ada sebuah bangunan, entah bangunan melingkar atau bangunan segi panjang gitu. Itu kantornya. Di tengah-tengah itu. Depan, kanan, kiri terus sampai belakang untuk sholat. Maka yang namanya masjid tempat yang dipersiapkan untuk sholat. Adapun yang tengah-tengah yang dipersiapkan untuk kantor bukan namanya masjid. Paham tuh? Kok diem? Dipahami insyaallah ya? Hadza mafhum barakallahu fikum. Sehingga ketika antum melaksanakan akad jual beli di bawah, hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Boleh. Di gerbang situ, hukumnya boleh. Di lokal kelas sebelah sana, hukumnya boleh. Antum mengadakan akad jual beli di maktabah situ, hukumnya boleh. Karena bukan masjid yang dimaksud. Paham tuh? Dipahami insyaallah ya. Nah, larangan jual beli ini barakallahu fikum meliputi semua bentuk akad. Ini perlu disadarkan, tidak harus ada barang, ada alat bayar. Ini uangnya mana barangnya, kayak transaksi gitu. Mana gamisnya, ini uangnya. Tidak. Tapi semua yang namanya akad yang termasuk akdun la yajuz, walaupun nggak ada barangnya. Misal, antum lagi di masjid nih, antum kan bawa HP nih, antum sekarang dunia ini ya kan, ya udah, bahkan sambil taklim pun bisa, bagi yang nggak punya adab. Udah, di masjid, lagi di masjid, masuk, ting, order, pesan madu sekian, herbal ini sekian, jawabannya, ya oke, total semuanya sekian puluh juta, deal, nanti akan dikirim sekian sebentar lagi. Pakai HP di masjid, hukumnya apa ini? Tidak boleh. Dikarenakan transaksi atau akad jual beli dengan sistem media seperti ini dibahas kemarin, diperbolehkan ketika tidak ada padanya rekayasa, manipulasi dan penipuan. Jelas itu nomornya fulan, la yajuz. Atau sebaliknya atau order telepon masjid, Assalamualaikum, salam. Itu ya, Haramain sekian ya deal ya Assalamualaikum di masjid adalah yajuz. Paham tuh? Atau sebagian ikhwan barakallahu fikum datang kepada penjual, dagangannya di bawah itu, dia lagi taklim di atas, pas lewat kemudian bagus sih Mbak Fulan, naik dilihat orang yang mana, di samping dia duduknya jawil. Tadi Haramain tadi harganya berapa? Barang di bawah loh ya. Yang mana? Yang ini, yang warna gini-gini. Iya. Ini ya sudah 2,5, 250.000. Nanti ya setelah taklim. Adalah Yesus. Jangan dibayangkan harus ada barang dan alat bayar. Itu satu contoh daripada akad jual beli. Tapi semua yang namanya akad jual beli dibahas sebelumnya di awal pembahasan kita itu nggak diperbolehkan barakallahu fikum. Paham tuh? Hati-hati. Jadi ketika pas lagi iseng, lagi taklim iseng, HP-nya dibuka, wih order KB, tahan sebentar. Ya yang sedikit-sedikit ada siasahnya gitu. Saat izin saat turun ke bawah. Bayangannya ini mau ke hamam ini, mau ke toilet ini, sampai di bawah mainkan order terlebih dahulu. Deal, selesai taruh lagi, naik lagi ke atas lagi. Ya solusi ya, cuman ya mestinya sih nggak bawa begitu. Insyaallah. Ala kulli hal ini semuanya hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Jelas ya. Intinya akad itu tidak boleh terjadi pada sesuatu yang diharamkan dalam syariat, apapun bentuk-bentuk keharamannya dan asbab-asbab keharamannya. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan tentang masalah syurutul bai', persyaratan jual beli. Satu lagi juga bisa, labas saya lupa ya kan. Satu lagi yang belum. Berarti yang berapa tuh ya? Sampai nggak hafal saya. 8. Yang diharamkan, ada yang kelewatan. Yang berikutnya ialah
diharamkan secara syariat dikarenakan padanya ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Nah, ini penting karena ini banyak sekali masail yang dimasukkan oleh para fuqaha terkait dengan alasan satu ini. Kenapa kok diharamkan? Dikarenakan padanya ada unsur ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Dimasukkan dalam ayat Allah Azza wa Jalla, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saya mau tanya sama antum, bedanya apa dengan sebelumnya? Sebelumnya pernah kita bahas, termasuk yang diharamkan secara syar'i ialah melaksanakan sebuah akad yang di situ ada unsur dipergunakan untuk perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Udah kemarin ya? Dengan sekarang bedanya apa? Ini door prize gak ono iki. Door prize. Nah, ya. Tahu bedanya apa dengan sekarang ini? Ya Allah. Apa bedanya? Hah? Bedanya barakallahu fikum, kalau yang sebelumnya itu berkaitan dengan barang-barang yang hukum asalnya mubah. Tayyib, ketika barang tersebut diketahui dibeli oleh seseorang untuk dipergunakan untuk perkara muka, perkara maksiat, maka tidak boleh dijual untuk orang itu saja. Dan kamu tahu itu. Yang ini beda. Yang ini perkara-perkara yang memang diharamkan dalam Islam. Jadi poin-poin yang tersebut di atas dari mulai awal sampai akhir yang diharamkan itu, ini penutupnya. Termasuk yang diharamkan ketika Anda sebagai pihak yang ta'awun di atas dosa dan permusuhan dari semua poin-poin di atas. Diharamkan secara syar'i antum sebagai pihak muta'awin. Perlu dipahami khonamdina azakumullah. Seseorang itu ada kalanya pelaku langsung sebuah perkara haram. Namanya mubashir. Fa'il mubashir, pelaku langsung yang langsung mengerjakan tindakan diharamkan dalam Islam. Yang kedua, bukan pelaku langsung, tapi dia dikatakan muta'awin, yang berta'awun atas tindakan tadi. Dua-duanya diharamkan. Yang pertama haram karena pelaku perbuatan, yang kedua diharamkan karena ta'awun alal muharram, dengan ayat di atas, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Paham tak ini? Difahami insyaallah ya. Maka semua para muta'awinin yang ta'awun dalam poin-poin yang di atas diharamkan. Dimasukkan dalam bab ini khonamtinazakumullah terkait dengan bunuk ribawiyah, bank-bank ribawi, entah dikasih label konvensional ataukah syariah, ketika pada kenyataannya merupakan bank-bank ribawi. Tayyib, bekerja di sana sebagai apapun itu diharamkan dalam Islam. Itu kenapa? Sebagai pihak yang muta'awin. Ada yang langsung terlibat dalam akadnya, ini jelas pelaku langsung. Ada yang tidak terlibat langsung, dia sebagai satpam, security di bank-bank seperti itu. Hukumnya apa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ta'awun alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Sehingga semuanya kena dari poin-poin tadi, dan yang terakhir terkait dengan ta'awun pada poin-poin diharamkan tadi di atas. Barakallahu fikum. Na'am, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Baik, sekarang kita akan menyebutkan semampu kita dan seingat kita contoh-contoh kasus tayyib yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Nanti antum teropong dengan kaidah-kaidah yang telah kita bahas kemarin sampai sekarang. Apakah terpenuhi persyaratan sehingga diperbolehkan, ataukah padanya ada sebuah syarat atau lebih yang enggak terpenuhi sehingga dikatakan haram, ataukah diperinci dengan keadaannya masing-masing. Zain ya? Lo gak diem? Ya apa? Bismillah. Taib.
Kita mulai dengan pembahasan seputar masalah cocok tanam sawah, ladang dan semisalnya. Taib. Apa hukumnya? Apa hukumnya jual beli buah-buahan yang masih di pohon yang belum ada wujudnya? Ada orang punya pekarangan durian, kebun durian, setengah hektar, 1 hektar, 2 hektar kebun durian, Masya Allah. Ini namanya durian apa ini? Durian lokal, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya mentega, ada yang rasanya susu, gitu ya. Masya Allah ya. Ada yang dagingnya tebel, ada yang tipis. Yang punya kebun durian ini menawarkan kepada antum, saya mau jual kepada antum yang bakal tumbuh di pohon durian ini nanti. 1 hektar yang saya miliki ini, jumlah pohonnya itu sejumlah misalkan 500 buah. Saya jual yang nanti bakal tumbuh dari sini. Hukumnya apa? Jawaban lengkap dengan alasannya. Yang depan dulu. Apa hukumnya? Tergambar pertanyaan tadi? Apa hukumnya? Belum apa ini? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan tidak ada wujudnya. Barakallahu fikum. Dibahas kemarin persyaratan jual beli ialah barang yang diperjualbelikan harus ada wujudnya. Tidak boleh majhul, apalagi tidak berwujud, dan bisa diserah terimakan. Yang ini belum ada wujud. Ini termasuk bai'ul gharar. Masya Allah. Kembang bangnya, ono kembangnya. Antum jual kembangnya atau buahnya? Masya Allah. Lanjut yang berikutnya lagi, sebelahnya kalau gitu. Kebun durian tadi itu sudah berbuah, tapi baru mentil, paham nggak? Baru muncul cili-cili, hijau, apa hukumnya sang pemilik kebun durian menawarkan kepada orang lain, saya jual yang saya miliki ini, sudah berbuah itu, harganya sekian. Monggo Pak. Hukumnya apa? Sudah ada wujudnya, sudah ada buahnya, sudah ada. Iya. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh Pak? Gimana Pak? Pasca panen? Belum panen. Belum panen. Ya terlalu banyak sih pembahasan kita boleh beli walaupun belum dipanen. Loh. Kalau itu alasannya ya nggak dibenarkan. Ada seorang yang memiliki misalkan kebun jeruk. Ada kebun jeruknya mateng kabeh. Belum dipanen sama dia. Memang dia jualan seperti itu tanpa dia panen. Ya petik sendiri sana. Ini petik kabeh sekilonya 10.000. Ada nggak seperti itu? Ada. Strawberry, apel, jeruk. Ya, begitu dia. Ini memang begitu cara jual belinya. Petik sendiri, timbang bayar. Udah. Ngambil yang dia mau. Wah, mantap. 3 kilo 30.000. Jadi nggak boleh karena belum panen. Nah, alasannya itu harus jelas. Sebelahnya lagi. Bil Arabiyyah, fadhal. Safal bai'u thimar qabla budu'i salahiha. Thamara mawjuda.
Alhamdulillah. Mungkin hadid. Ayo, al-hadika kullaha bi kata-kata real, bi kata-kata rupiah. Ayo, hadid. Ma fi iskal. Limadha? Lian thimar mawjudah. Wa ma'rufah. Lakin lam yabdu salahuha. Lam tanduj ba'du. Ha? Hada soal. Mafi iskal, Masya Allah. Tewe ikhwan, dia mengatakan kadang-kadang iskal dikarenakan wujudnya ada, barangnya ada, ma'ruf gitu ya. Sang penjualnya menyebutkan apa namanya harga jualnya dan dia setuju. Barakallahu fikum. Gak ada iskal katanya beliau. Al-jafi iskal. Iskal. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimar hatta yabdua salahuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai dia matang. Hatta yabdua salahuha, sampai dia matang. Disebutkan dalam lafaz yang lain hatta tatib, sampai itu buah tayyib, bisa dimakan dengan enak. Disebutkan dalam lafaz yang lain tahmar au tasfar, sampai dia memerah atau menguning, tanda dia sudah matang. Barakallahu fikum. Ini secara periwayatan. Kalau sudah ada wujud buahnya tayyib tapi belum matang, hukum asalnya tidak boleh dengan nas riwayat ini. Ada pengecualian di kalangan para fuqaha, dikecualikan apabila buah tadi itu memang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi mentah, maka diperbolehkan dengan persyaratan. Nggak mutlak. Contoh yang bisa dimakan mentah seperti mangga untuk pencit, rujak pencit ya enak, sambal pencit ya enak, pencit bagi yang ngidam ya enak, untuk apa namanya manisan ya enak, untuk apa lagi asinan juga enak. Bisa dimanfaatkan dalam bentuk mentah. Contoh yang lain, jeruk, jambu, dondong, macam-macam ya ikhwan, bisa dimanfaatkan secara mentah, maka diperbolehkan. Karena ilah kenapa harus matang, dia bisa dikonsumsi. Persyaratannya adalah harus dipanen saat itu juga. Al-qata' wal juz fil hal, langsung panen saat itu juga. Kalau dia dibiarkan, misalkan dia mengatakan harga sekian, deal, dibiarkan sampai lama sampai dia matang begitu, adalah ya juz, termasuk maisir, termasuk perjudian. Bisa jadi dibiarkan kena hama, mati kabeh, rugi pembeli. Atau dibiarkan masya Allah bagus, maksudnya buahnya matang, itu dia panen, harganya mahal, yang rugi penjual. Jadi dimanfaatkan mentah dan dipanen secara langsung. Ketentuan yang paling utama adalah ada ahlul khibrah, tim ahli yang bisa memprediksi berapa kira-kira jumlah buah pada masing-masing pohon dan sekian pohon yang ada. Itu harus. Dan di kalangan mereka biasanya ada tim ahlinya, barakallahu fikum. Dia ngerti pohon durian itu pada umumnya satu pohon kira-kira sekian buah, dikalikan 500 pohon sama dengan sekian ribu buah, itu bisa diperkirakan sama dia, dan dia ahli labas. Atau buah-buahan yang lain. Yang kedua bisa dimanfaatkan mentah, dan yang ketiga harus langsung dipanen, maka diperbolehkan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Yang lebih selamat yang di bawah itu, panen dulu, dimasukkan dalam keranjang, ya sudah, antum di keranjang, imma bijian, imma kiluan, imma keranjangan, tidak ada masalah. Bukan keranjingan, keranjangan, menggunakan keranjang, itu yang lebih selamat. Barakallahu fikum.
Taib. Pertanyaan berikutnya. Wah, sebelah kanan saya para santri. Ya sudah, mundur ke belakang. Jenengan baju biru. Taib. Anda memiliki barakallahu fikum satu keranjang mangga matang. Mangga ini udah matang, sak keranjang. Kalau mau ditimbang tuh mungkin sampai setengah kintal, 50 kilo. Antum pakai mangga yang matang ini untuk membeli mangga yang masih di pohon. Hukumnya apa? Nggak pakai uang, barter. Anda ini apa namanya sudah sering makan mangga gitu loh, sudah bosen mangganya tuh banyak keranjang 50 kilo, saya mau dibiarkan nanti busuk, mau disimpan ya apa, mau dikasih bagi-bagi ya perlu duit, nah gitu ya, supaya aman dipakai untuk membeli yang di atas pohon. Yang di pohon itu matang tapi belum matang sekali, sudah bisa dijual. Apa kemanfaatannya? Udah dapat, nanti kan antum simpan masih bertahan sekian hari gitu. Intinya barter. Antum memiliki satu keranjang mangga matang, dibawa dipakai untuk membayar mangga yang di pohon. Hukumnya apa? Hah? Apa rinciannya? Bila sama, kenapa? Bila sama, nggak ada jeda waktu, maka boleh. Kalau ada selisih, riba fadl. Kalau kemudian ada jeda waktu, riba nasi'ah gitu. Ngoten. Mangga termasuk yang kena riba enggak? Enggak masuk. Oh, dari hapus. Nah, gimana lagi? Nah, masuk. Yang seperti ini disebutkan oleh para ulama itu nggak boleh. Ini yang mereka sebutkan dengan istilah muzabanah. Muzabanah itu dulu pada kurma, pada anggur. Mereka juga mengkiaskan pada yang lain-lainnya. Namanya muzabanah itu ialah membeli yang masih di pohon dibayar dengan yang sudah di bawah, takaran yang sudah di bawah. Adalah ya juz, dikarenakan nanti kalau terkait dengan kurma jelas ribanya sama-sama barang ribawi, nanti akan muncul selisih timbangan, hukumnya haram. Disebutkan dalam lafaz hadis juga anggur. Sementara anggur bukan termasuk asnaf ribawiyah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Masalah yang berikutnya lagi. Dunia perladangan ya kan, persawahan. Tadi kan kelihatan pohonnya ya, kelihatan apa namanya buahnya. Sekarang yang kita bahas yang ada di bawah. Di sana ada beberapa sayur mayur, bahkan mungkin buah itu di bawah tanah. Ya, seperti buah-buahan dulu, seperti bengkoang. Di bawah kan bengkoang. Bengkoang. Apalagi? Kalau sayur mayur banyak, wortel, singkong, ubi jalar, kentang. Antara kentang ya. Kentang. Kalau terkait dengan bawang-bawangan, bawang merah, itu kan di bawah ya. Apalagi? Bawang putih bawah nggak? Al-muhim, yang di bawah tanah. Barakallahu fikum. Kalau buah atau sayur tadi itu sudah dipanen, langsung dijual kiloan, labas. Atau kareng gambrang, wow deh. Taib, bijian kiloan terserah antum. Gantangan, keranjang silakan. Yang dibahas sekarang, apakah diperbolehkan memperjualbelikan itu semua dalam kondisi belum dipanen, masih di dalam? Apakah diperbolehkan? Ada barakallahu fikum yang tanam padi, dia punya sawah padi 1 hektar, insya Allah ya, dibikin sekian kotak, sekian petak, sudah menguning, tandanya apa ini? Sudah ada isinya, menguning. Nah, sebagian pihak, sebagian tempat barakallahu fikum tidak punya kemampuan untuk panen,
dia harus sewa alat ini, sewa alat itu, ribet dan segala macamnya, tidak bisa dia. Apalagi sawahnya jauh di atas bukit itu yang bersaf-saf itu naik ke atas gitu. Itu gimana bawa alat ya kan tidak bisa. Dia mau panen manual kerepotan, nggak punya dana juga. Dia jual dalam kondisi belum dipanen, sudah menguning, hukumnya apa? Antum yang bajunya coklat boleh secara mutlak? Hati-hati loh, nggak ada barangnya loh, nggak ketok barangnya loh. Artinya yang diperjualbelikan itu masih majhul, di bawah tanah kan masih majhul, kamu nggak tahu. Padahal persyaratannya harus maklum, maujud maklum. Ini penting dijawab ini. Ini para petani-petani menunggu jawabannya ini. Petani bawang, ya petani padi, ya petani wortel segala macamnya itu. Kalau pembahasan panen dulu, setelah dipanen dijual, gak ada masalah. Ini nggak mau ribet. Nah, saya punya sekian, harga sekian. Boleh apa enggak? Satu, bisa diprediksi. Berarti mendatangkan tim ahli. Terus maka tidak boleh. Ya tadi poin tadi itu satu sama aja. Bisa diprediksi, harus ada tim ahli yang bisa memperkirakan berapa jumlahnya. Kalau tidak ada tim ini maka tidak boleh, karena dia majhul, gharar. Ini aja sudah. Wis. Nilai Anda 50, belum 100. Ada yang mau menambahkan? Bajunya merah, jangan oleh Pak. Nah, jenengan merah jenengan Pak. Wujud, berarti belum wujud, nggak kelihatan. Berarti nggak boleh, nggak boleh. Ini mengatakan boleh dengan syarat. Wah, ada khilaf kalau gitu ya Pak. Masya Allah, ikhtalafu. Dipanen langsung, dipanen dulu. Nah itu jelas ya, gimana dulu. Itu nggak dibahas. Panen sudah, apalagi udah diselip gitu, udah jadi gabah, jadi beras, ya kena ya. Ini nggak mau ribet dan sulit. Demikian kondisinya. Masya Allah. Dan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dia mengatakan tidak boleh dikarenakan masih majhul, tidak jelas di bawah tanah. Kamu nggak tahu apa yang dalamnya itu. Pendapat ulama yang membolehkan dan yang dirajikan sebagian ulama mutaakhirin dan sebagian ulama sekarang ini dengan persyaratan tadi itu. Yang pertama ada ahlul khibrah yang bisa memprediksi ini matang, ini bagus, dan kalau ukuran sekian ketemunya sekian kilo, sekian kintal, itu ada ahlinya. Yang kedua sama kayak tadi, harus dipanen saat itu juga. Otomatis yang beli yang punya peralatan, dia pemborong kok. Terkait dengan harga, labas, namanya harga, ada yang harga sekian, ada yang di bawahnya. Yang penting jangan sampai menipu petani. Kalau dia tahu harganya sekian, ngapusi petaninya, itu namanya ghish. Man ghasyana falaysa minna, tidak barokah jual belinya. Diperbolehkan dengan dua syarat ini. Dipahami ya? Kalau dia nggak langsung panen, dibiarkan, khawatir ada maisir, spekulasi, mungkin kena hama dan segala macamnya, dia rugi. Barakallahu fikum. Paham tuh? Dipahami insyaallah ya? Dipahami, barakallahu fikum. Masya Allah. Tayyib. Yang termasuk yang marah dan masyhur di kalangan masyarakat kita terkait dengan model jual beli sebenarnya, wisata biasanya. Misalkan di Selekta sana, di daerah Batu sana ada wisata apel. Di tempat lain mungkin juga ada semisal. Masuk ke wisata itu bayar 50.000
makan bebas, yang penting jangan dibawa pulang. Hukumnya apa? Hah. Real apa nggak real ini? Nyata kan? Nyata. Jadi antum bebas, itu pohon apelnya banyak, matang-matang banyak, berkelantungan, masya Allah, itu sudah bebas makan di situ, sepuas-puasmu. Tapi jangan dibungkus, jangan dibawa pulang. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Fi tafsil. Hat. Apa tafsilnya itu? Dengan syarat ada tengahnya juga. Orang ini makannya seberapa tidak merugikan. Artinya definisi ada seseorang yang jagoan makan apel gitu ya. Ya, dia dalam durasi waktu dari pagi sampai saya bisa menghabiskan mungkin 10 kilo apel, bisa rugi yang jual ini. Enggak ada ya segitu ya, mendem ya. Nah ya makanya terus piye? Ini nyata apa nggak nyata ini? Nyata kan? Di tempat juga begitu. Hukumnya apa kalau begitu? Boleh. Kenapa kok boleh? Sama-sama ridho. Nah itu. Kalau dibahas yang sebelumnya, pembahasan tarawih itu ada ketentuannya kemarin. Apa itu? Sesuai dengan syariat. Sama-sama ridho dengan ketentuan sesuai dengan syariat. Orang transaksi riba sama-sama ridho, tapi nggak boleh. Kenapa? Nggak sesuai dengan syariat. Jabatan. Orang jual beli miras loh ridho. Sesuai dengan bimbingan syariat. Itu nggak cukup. Semata-mata ini kurang cukup. Hukumnya apa ya kan? Ya apa sih? Saya mau tanya sama antum, orang yang datang ke tempat tersebut wisata apel, semata-mata untuk makan apel ataukah dan berwisata di situ? Hah? Apa bentuk wisatanya? Menikmati panorama, duduk santai dengan keluarga di bawah, bercengkrama, menikmati dinginnya kota Batu, sambil makan apel. Ngeten nggih? Itu dihargai enggak kalau sama wisatawan yang punya wisata itu? Ada harganya enggak? Ada nggih. Berapa harganya biasanya? Antum masuk ke sebuah tempat wisata, berapa bayar masuknya itu? 5.000, 10.000. Berarti yang 40.000 untuk makan apel. Mungkin enggak antum bisa makan apel harga 40.000. Apel sekilo harganya berapa? Apel yang Zen itu, yang Fuji itu apa itu? Sekilo harganya berapa? 40 sekarang. Wah, loro tok Wak. Bisa itu ya. Di sana bukan apel itu, apel-apel Batu itu loh. Apel mana lagi? Apel mana lagi berapa? 16.000. Berarti paling enggak antum makan 3 kilo. 2,5 kilo lah. Mendem. Makanya di sini harus ditanyakan kepada mereka. Kalau ke sana semata-mata untuk jual beli apel, maka termasuk maisir. Orang yang masuk padanya mungkin untung mungkin rugi. Bagi mereka yang senang apel mungkin aja dikarenakan waktunya cukup panjang. Bukan dikasih durasi setengah jam harus keluar. Enggak, cukup panjang waktunya kan. Dari mulai pagi sampai sore. Selama Anda di situ silakan makan. Dan dia bisa tadi sama keluarganya makan belum habis 5 gitu, jalan-jalan. Apalagi orang awam ya, bukan salafi loh ya, selfie. Dah duduk lagi, minum-minum, makan apel lagi. Bisa mungkin satu orang sampai 2,5 kilo. Tapi jarang. Umumnya mereka makan tidak banyak. Yang seperti ini dikhawatirkan ada unsur al-maisir padanya. Barakallahu fikum. Ahsan, jangan. Jadi niat masuknya bukan untuk jual beli apel, tapi untuk wisata. Selama tempatnya bagus. Terus terang saya belum pernah masuk ke sana ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya, ada lagi yang perlu disampaikan terkait dengan masalah perladangan dan persawahan? Tidak masalah, itu kan kemampuan dia saja. Dan secara pengalaman antum misalkan panen
padi gitu ya, 1 hektar, antum dari mulai sebelah sana panen sampai separuh sehari, separuh keduanya baru selesai, itu nggak ada pengalaman dalam sehari udah tukul kembali padinya, nggak bisa. Paham nggak? Itu dibahas oleh para fuqaha. Jadi kalau dipanen dari sebelah sana manen, waktunya kan lama, itu butuh waktu sampai selesai tukul lagi, itu ada pembahasannya. Itu yang dibahas ya sudah, itu bukan haknya kamu. Yang tukul kembali itu punyanya sang penjual. Dan tindakan itu bukan ada masalah, dengan tindakan itu bukan bersengaja memperlama, tapi antum memang butuh waktu untuk panen, tidak ada masalah. Tapi yang tukul kembali itu bukan punya antum, punya sang penjual. Yang tumbuh kembali di sebelah sana itu punya sang penjual. Barakallahu. Yes? Sudah. Masih banyak lagi mau dibahas ini. Kita sekarang masuk ke dalam dunia apa lagi? Dunia masa kini apa dunia? Taib. Yang mungkin perlu dibahas, yang banyak dipertanyakan oleh para ikhwan, apa hukumnya jual beli sampling? Ini biasa dilakukan oleh para ikhwan pada dunia maya. Nah gitu ya. Jadi barangnya diposting, entah itu apa, diposting di apa, galeri yang punya dia itu, ding 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 ding, gitu ya. Barakallahu. Karena dia bukan offline, tapi dia online. Ya kan, yang nanti dibahas, yang itu dibahas. Apa hukumnya jual beli dengan model sampling seperti itu? Katakan sedikit, antum yang pegang pulpen, ada gambaran? Antum membuka, antum ini orang ini. Nah, antum membuka apa namanya, Bukalapak di internet, dunia maya. Namanya toko apa ini? Toko online namanya ya. Pada umumnya mesti memajang barang yang dijual, gambar-gambarnya itu. Apa hukumnya jual beli seperti itu? Apa syaratnya? Barangnya bukan miliknya sendiri, tapi dia menjualkan saja. Loh, kalau itu milik sendiri nggak boleh. Loh, ya apa sih? Ya jelas itu barangnya dia sendiri. Terus yang dibahas sekarang barangnya nggak ada, itu baru gambar barangnya, contoh barangnya, sampel barangnya. Apakah termasuk bai'ul gharar dikarenakan majhul, barangnya belum mewujud, ataukah diperbolehkan karena ada gambarnya, atau bagaimana? Malu-malu ini ya Bang, agak ketepi sedikit. Antum yang baju coklat, J, hukumnya apa? Hah? Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Barang yang dijual harus sama persis seperti yang digambar. Terus begitu, gitu ya. Itu syarat perbolehkannya. Masya Allah. Nah, kalau terkait dengan sisi ininya jawaban seperti itu. Ahsan tuh. Disebutkan oleh para fuqaha di dalam pembahasan bai'an namudhaj. Itu diperbolehkan dengan persyaratan tadi itu. Persyaratannya barang yang antum pasang di gambar itu, gambar-gambar bahan tersebut, ketika dipesan oleh sang pembeli, yang ini sesuai dengan spesifiknya, sifat-sifat barang tersebut. Ketika nggak sesuai, maka sang pembeli punya hakul khiyar, batalkan, uang kembali, atau dia ridho, lanjut. Dipahami ya? Ada lagi yang kedua. Yang kedua adalah barang tersebut bukan termasuk barang-barang yang terkena hukum riba dan harus diserah terimakan di tempat. Para penjual emas, para penjual perak, para penjual mata uang, ketika dibeli dengan alat bayar uang,
tidak bisa dia jual beli emas via sampling seperti itu. Kenapa? Harus takabud, diserah terimakan di tempat. Barakallahu fikum. Langsung datang ke toko emasnya. Yang ini berapa? Ini uangnya ambil. Barakallahu fikum. Taib, lebih luas sekarang ya. Apa hukumnya jual beli online? Tolong antum rinci dan jabarkan serinci mungkin yang antum tahu terkait dunia online ini tadi. Iki apa kok meneng tok iki rek? Apa yang harus jawab ini? Nah, nggak ada door prize-nya tuh apa? Aduh. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Apa hukumnya jual beli online? Antum yang real ya. Antum. Antum. Nah yang noleh itu. Ayo. Apa hukumnya? Hah? Boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Jawabannya salah. Jawabannya adalah salah. Antum? Iya. Boleh dengan perincian. Apa perinciannya? Barang yang dijual tidak menyalahi syar'i, bukan barang haram. Terus gitu toh ya kurang. Nah, barang yang diperjualbelikan bukan barang-barang ribawi yang harus diserah terimakan di tempat. Itu penting. Ada kata-kata ini. Terus ketentuan berikutnya, barang yang dijual miliknya dia. Dari pemilik barang atau dia sebagai wakil dari pemilik barang, entah dia maklarnya atau dia wakil resminya atau cabang farak resmi daripadanya. Ya terus, insya Allah ini banyak banget ini persyaratannya. Terus wis ya jelas itu sama itu, makanya dia masuk. Ayo. Jadi tidak terlibat dengan pihak-pihak yang bergerak dalam bidangnya haram gitu ya, karena ada unsur ta'awun al-itsmi wal 'udwan. Nah, bas, terus tuh iki urusan ini. Terus sekali lagi, barang yang dibeli itu diyakini, dipastikan tidak dipakai untuk perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. So, hanya menyebutkan semua poin-poin tadi itu ya, kawan. Antum nggak menjelaskan sistem akadnya bagaimana? Kan online. Ini perlu dijelaskan tambahannya. Sistem akadnya untuk yang jual beli online, antum bisa menggunakan beberapa sistem. Yang pertama disebut dengan bai'us salam, sistem salam. Sistem salam ialah barakallahu fikum, sang pembeli menyerahkan uang di muka. Harga kan sepakati sekian, uangnya itu di muka. Ada yang mengatakan boleh utuh atau boleh setengahnya. Tapi pendapat yang rajih insya Allah harus utuh. Uangnya harus utuh. Uang di muka untuk sebuah barang tertentu, bukan nama barangnya, dengan sifat-sifatnya tertentu, disebutkan spesifikasinya semuanya, rincian begini dengan rinci.
jumlah tertentu, timbangan takaran tertentu, dan diserahkan pada waktu tertentu. Itu namanya bai'us salam. Hadza yajuz. Jadi transfer uang. Ketika pajang barang tuh, nih, oke, transfer uang. Uang transfer, barang dikirim. Barakallahu. Nah, ini apabila sang pembeli betul-betul sudah sangat percaya dengan sang penjual. Kata dia ngirim uang duluan, set. Barakallahu fikum. Sistem yang kedua adalah barakallahu fikum yang mungkin ya, yang lebih tahu realnya. Sistem yang kedua disebut dengan bai'ul urban atau al-urbun. Al-urbun ialah barakallahu fikum memberikan uang DP, tanda jadi, untuk sebuah barang tertentu dengan rincian dari di atas, DP. Ketika barang ada sesuai dengan yang diminta oleh sang pembeli, maka sang pembeli tinggal menambahkan jumlah sisanya. Dipahami ya? Tapi ketika sang pembeli membatalkan akad jual beli ini, maka DP hukum asal milik sang penjual. DP hukum asal milik sang penjual, kecuali bila ada kesepakatan sebelumnya antara mereka, kembali pada pembeli dipersilakan menggunakan sistem DP. Paham ya? Barakallahu fikum. Namanya bai'ul urban. Ada khilaf di kalangan ulama, hadis yang menjelaskan larangan bai'ul urban dhaif, sehingga pendapat yang dirojikan sebagian ulama kita diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sistem yang ketiga, ada barang, ada uang. Namanya apa ini? Yang ini barang dikirim, tek nyampe, baru kamu transferkan uangnya atau kirim uangnya kepada dia. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Al-muhim gitu ya. Saya nyari bahasa Arabnya susah ya. Al-muhim ada barang, ada uang. Apa namanya? Waduh, bahasa Inggris orang ngerti ya. Oh tadi? Cash on delivery. Oh iya padha wae, ada uang ada barang. Aduh iso ya, barang diantar, uang dikirim gitu. Diinggriskan cash on delivery. Oh, tapi keropo iki, Mang. Ini kalau bahasa Arabnya agak lah ya, al-muhim gitu. Ini tentu kepercayaan yang sangat tinggi dari pihak penjual kepada sang pembeli. Antum pilih yang paling aman. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ketika terpenuhi semua tadi itu, labas. Pada barangnya, pada orangnya, pada akadnya. Dimasukkan di sini pembahasan yang berikutnya lagi terkait dengan masalah pengirimannya. Di sini dibahas oleh mereka istilah yang lebih umum ialah dropship. Tayyib. Cara yang syar'i, ketika antum ini online, antum ada link-link kepada produsen atau toko-toko yang ada yang lain yang lebih besar. Cara yang syar'i adalah kamu sebagai sang penjual, ketika menerima order dari konsumen antum mengadakan barang, entah ready sudah dari tempat atau antum kulaan kepada tempat-tempat yang lain tadi itu. Yang syar'i ialah harus kamu kopot dulu. Barang kirim ke antum, atau maklarnya antum, atau wakilnya antum, atau cabangnya antum. Dari situ dikirim menuju ke konsumen. Dipahami? Faham insyaallah ya? Ini yang syar'i. Al-mabi qad qubid. Barang yang diperjualbelikan oleh antum sudah kamu kuasai, baru kamu kirim kepada pihak konsumen. Tayyib, bagaimana hukumnya apabila antum ini menerima order dari konsumen, antum belikan di atas,
langsung dari pihak toko-toko besar mengirim langsung dari sana menuju ke konsumennya antum. Apa hukumnya? Kok diem? Apa hukumnya? Hah? Boleh? Kenapa tidak boleh? Masuk dalam pembahasan bai' malam yuqbad. Anda selaku penjual menjual sesuatu yang belum kamu kuasai. Barangnya masih di sana, masih di produsen, di toko besarnya antum. Ternyata langsung kamu minta dia kirim ke sana. Ini hukumnya haram. Sama dengan model-model yang dibahas kemarin dalam bank syariah terkait dengan sistem murabahah yang mereka terapkan itu. Barang masih di showroom, penjual suruh ngambil sana atau suruh ngirim ke pihak konsumen, sama saja. Belum kamu kuasai. Baik malam yuqbad. Wis. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah pengirimannya, ya khana fitina azakumullah. Wis. Sudah ini. Sekarang pertanyaan yang sering muncul itu dibalik sama mereka. Anda sebagai konsumen beli sesuatu di toko-toko online, Bukalapak yang online itu. Kan macam-macam sistemnya, ya kan? Kadang dari pusat kirim ke antum, kadang dari dia kirim ke antum, kadang antum transfer uang kepada dia, kadang transfer uang kepada pusatnya sana. Gitu betul gitu ya. Hukumnya apa ini? Kalau pertanyaan dari bawah seperti ini, antum harus perjelas terlebih dahulu. Apa status toko online tadi itu terkait dengan pusatnya, terkait dengan link-linknya yang di atas itu. Difahami? Kalau toko-toko online yang ada ini pemain independen sebagai seorang penjual barang, tapi dia punya relasi di atas tempat-tempat kulaan, maka dia barakallahu fikum ketika transaksi dia dengan antum, ketika dia kirim barang dia langsung ke antum. Kalau dia ngirim dari pusat menuju ke antum langsung, itu namanya bai' malam yuqbad, dropship yang diharamkan dalam Islam. Paham tuh? Itu kalau dia pemain seorang penjual. Tetapi kalau toko-toko tadi itu sebagai apa namanya jual jasa, maklarnya toko-toko yang di atas, atau sebagai wakil resmi toko-toko di atas, atau sebagai fara' cabang resmi toko-toko di atas, maka dia adalah yaqumu maqamal malik, sebagai pihak yang menduduki posisinya pemilik harta. Maka bebas bagi dia dan antum bertransaksi. Bisa antum lewat dia atau langsung pusat. Dia pun juga bisa kirim barang dia langsung ke antum, atau yang pusat kirim ke antum. Dikatakan semua sama-sama pemilik barang. Yang ini pemiliknya, yang ini yaqumu maqamal malik yang dibahas kemarin. Paham tuh? Paham tak ini? Terkadang yang namanya toko online itu semuanya diambil sama mereka. Namanya orang jualan bisnis. Penjual yo sebagai wakil ya iya, sebagai maklar ya iya, cabang ya iya. Gimana? Maka di sini antum harus rinci. Pada barang tertentu, item tertentu yang antum pesan dari dia, tanya, ini barang milik kamu ataukah kamu sebagai cabang relasi kamu yang di atas? Tanya langsung. Ini barang saya sendiri. Taib. Kirim langsung dari langsung. Kalau barang milik dia sendiri, taib, dia sebagai seorang penjual di sini, maka antara kamu dengan dia saja. Ketika dia minta dari relasi yang di atas kirim langsung kepada antum, itu namanya dropship yang diharamkan dalam Islam, bai' malam yuqbad, jual beli yang belum dia kuasai. Kalau barang yang ini saya maklarnya dia, saya wakilnya dia, saya cabangnya dia, bebas Anda bertransaksi dengan dia terkait dengan pengiriman dan segala macam. Difahami insyaallah ya? Harus diperjelas, statusnya harus diperjelas. Wis, sampai sini paham? Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan dimasukkan dalam kategori bai' malam yuqbad. Barakallahu fikum.
Apalagi kalau barangnya belum kamu miliki, langsung dari sana kirim, atau sudah membuat akad, namanya baik malayamlik, jual beli yang dia belum memilikinya. Itu yang nggak boleh. Paham ini? Loh kok diem? Difahami insyaallah ya. Terkait dengan toko online dirinci, penjual ataukah maklar ataukah wakil ataukah cabang. Hukumnya beda-beda. Barakallahu fikum. Taib, masih kembali pada pembahasan jasa pengiriman. Tadi kan terkait dengan strukturnya itu, rute-rutenya tadi itu. Sekarang menggunakan jasa pihak lain. Kirim via pos, apa hukumnya? Apa ya? Ya apa-apa. Pos, apa sekarang yang lagi masuk pos, JNT, JNE, Tiki, apa mana? Hukumnya apa itu? Yang ada masalah, dikarenakan itu sebagai jasa saja. Antum bayar uang kirim yang ditetapkan sama dia, kirim. Yang jelas yang tadi itu jelas prosedurnya ya, jangan sampai diharamkan. Terkait dengan pihak ketiga yang diminta sebagai jasa pengiriman, ekspedisinya terserah. Itu zaman dahulu sampai sekarang ini. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum ada jasa yang lain yang biasa menggunakan kata-kata go. Sekarang ini serba go begitu ya. Ada nggak yang seperti ini yang buka seperti ini? Jasa pengiriman, pakainya go apa ini? Ya macam-macam, tergantung antum pesan barang apa. Kalau antum transaksinya makanan, go food, nah, gitu ya. Kalau antum pesennya barang-barang medis, go apa ya? Atau barang-barang yang dibeli di mall-mall segala macam, go shopping. Go shopping. Amhim sesuai dengan barang yang diminta. Sekarang apa hukumnya antum menggunakan jasa go tadi itu? Ini kan sekarang pihak ketiga. Loh, jangan ngelamun. Ini semua gara-gara online. Nah, ya, coba antum offline gitu, manual, nggak ada pembahasan kayak gini ya, kawan. Hukumnya apa ini? Boleh, secara mutlak. Loh, ada rincian juga. Apa rinciannya? Gimana? Ya jelas, yang kita bahas bukan barang-barang haram ya akhi. Kalau barang haram apapun nggak bakal boleh. Hatta via pos juga nggak boleh. Hatta langsung juga nggak boleh barang haram. Yang kita bahas barang halal. Nah ini nggak tahu. Kalau menggunakan GoFood itu pakai namanya jasa apa ini? Itu semacam kayak jasa kan, kurir. Nah ya, apa hukumnya untuk menggunakan jasa GoFood ini? Secara mutlak. Tuh. Saya cuma tanya. Ya apa? Ayuhan nas, yang sebelah kiri belum ikut andil ini. Ya Allah. Apa hukumnya ya Pak? Untuk mengetahuinya harus tahu dulu bagaimana yang namanya sistem GoFood. Kan gitu. Boleh, nggak boleh. Gimana cara mengetahuinya? Ya harus tahu dulu bagaimana kinerja GoFood. Kan gitu. GoFood itu dalam pandangan antum itu pihak ketiga selaku penjual ataukah pihak ketiga selaku jasa? Kalau wakil nggak mungkin, kalau cabang resmi dari sana nggak mungkin. Yang dibahas dia termasuk maklarnya, simsar jasanya, ataukah pembelinya, bapak penjualnya. Ini kan dari dua arah. Antum sebagai konsumen, pengen beli sesuatu di tokonya fulan, antum pakai jasa orang tiga, GoFood, tolong belikan gini. Oke, sudah. Datang dia, ambil barang, kamu bayar. Nah gitu ya. Kan gitu. Atau dari pihak toko tadi ke konsumen, dia hubungi GoFood, tolong ini antar barang saya ke fulan. Jadi gimana? Pembeli atau jasa?
lebih banyak pada jasa. Nah, gitu ya, dia sebagai jasa kurir, jasa ekspedisi, muter-muter dari bawah ke atas, atas ke bawah. Apa hukumnya menggunakan jasa GoFood ini? Ya apa ini, ikhwan? Iya. Saya mau tanya sama antum, ketika antum minta menggunakan jasa GoFood ini untuk beli sesuatu, entah di warung, restoran, di toko dan segala macamnya, apakah GoFood ini punya keterkaitan dengan toko-toko yang dimaksud? Jawaban bantu saya biar cepat, ini udah mau zuhur ya kan? Hah? Mungkin tidak GoFood itu membelanjakan yang antum inginkan dalam kata toko itu belum ada logo GoFoodnya? Mungkin tidak? Hah? Loh, mungkin nggak mungkinnya apa sih? Yang real mana? Yang real? Nggak mungkin. Dia hanya melayani konsumen beli sesuatu di toko-toko atau yang lain yang ada logo GoFood. Nah begitu ya. Anggaplah logo, walaupun yang bahasa, mungkin ada kerjasama dengan pihak GoFood. Kalau yang belum ada itunya nggak bisa dilayani. Begitu. Yakin? Saya belum pernah menggunakan jasa ini ya Pak. Jadi belum tahu. Hah? Itu lain lagi. Yang beras tokonya itu harus ada GoFoodnya atau bebas? Yang ini bilang bebas. Ini pernah nggak pakai jasa GoFood? Bebas tokonya. Tahunya bebas. Tahu ada GoFood ya sana, tuh nggak tahu. Hair insyaallah. Anggaplah harus ada GoFoodnya. Apa perjanjian antara dia dengan toko tadi itu? Semata-mata langganan, relasi, atau ada fee, komisi barangkali? Hah? Komisi dari mana? GoFood ngasih komisi ke tokonya atau toko ngasih komisi ke ojeknya ini? Dikarenakan dia dijadikan sebagai langganan, dapat fee. Baik. Barakallahu fikum. Zen. Yang perlu dibahas kemarin pada pembahasan masalah maklar, dia bisa bekerja sebagai sosok maklar. Itu pendapat siapa ya kan? Jumhur ulama. Ketentuannya apa? Ketentuannya dia harus jelas maklarnya siapa. Maklarnya penjual atau pembeli. Tidak boleh dia asal-asal ada yang transaksi ujuk-ujuk, hei aku maklar, sini fee-nya, sini fee-nya. Bukan namanya maklar, namanya pemalak ya kan. Artinya ketika dia hanya interaksi, transaksi dengan toko-toko dan segala macamnya ada logo GoFood-nya, labas. Dia mendapatkan fee, labas. Dikarenakan adalah maklar dari pihak tersebut, sama dengan jasanya sang toko tadi, fee. Apalagi ada perjanjian di antara mereka, labas. Baik, saya mau tanya lagi. Ketika Anda menggunakan jasa GoFood, uang tunai ataukah uang apa namanya sekarang? Uang elektronik. Bisa dua-duanya. Tunai bisa, elektronik juga bisa. Bahasakan elektronik. Itu lebih umum. Baik, kalau seandainya antum bayar tunai, ada promosi barangkali, promo-promo, diskon-diskon, potongan-potongan dari pihak GoFood kepada antum selaku pelanggan. Ada itu sering atau sesekali? Sesekali. Bukan yang langsung tunai. Yang langsung tunai. Tidak ada. Dia bilang ada kok, sekali ada dia bilang. Sesekali ada, tapi nggak sering. Baik. Ketika antum membayar kepada GoFood dengan uang elektronik, apa ketentuannya? Kalau ini tidak ada masalah ya kan, dikarenakan antum langsung. Baik. Sama dengan antum menjadikan dia sebagai maklarnya antum, dari yang sebelah sana menjadikan dia sebagai maklarnya dia. Namanya maklar dua sisi, maklar pembeli, maklar penjual. Itu diperbolehkan dan jelas urusannya. Antum tinggal bayar
harga barang yang dibeli sekian, ongkos kirim sekian, labas, tunai labas, nggak ada masalah. Urusan dia dengan sana mendapatkan fee juga labas, dia jasa dari pihak sebelah sana. Ongkir itu jasa dari pihaknya antum. Wes. Sekarang ketika dia menggunakan pembayaran via elektronik, apa ketentuannya? Itu dipreteli. Apa ketentuannya? Hah? Yang rinci dong. Satu, antum harus jadi member dia. Itu pasti. Uang elektronik itu umum. Bisa terkait dengan tol, ada e-tol. Ada yang menggunakan ini kayak GoPay, bukan GoPay, gitu ya. Ada OVO, itu macam-macam, nggak semata-mata GoPay, tapi semua tadi menggunakan yang namanya uang elektronik. Satu, antum harus jadi member. Saya mau tanya, apa ketentuan jadi member di sini? Apakah harus bayar administrasi? Ada administrasinya? Ini bilang ada, ini nggak ada ya mas? Kalau e-tol kan paling beli kartunya itu aja, kartu di harga 10.000, ya apa namanya, isinya 40.000, bayar 50 pertama itu aja, karena uang bayar kartunya. Selebihnya ketika antum top up paling bayar 1.000, lah bas, nggak ada masalah, itu nggak dibahas, lebih enteng. Yang ini, GoFood ini ternyata menggaet yang namanya link-link pembayaran elektronik. Yang masyhur menggunakan GoPay. Antum kalau menggunakan ini harus pakai member, jadi member. Apa ketentuan jadi member sekarang ini? Otomatis masuk ataukah ada uang administrasi? Otomatis. Ada caranya itu. Daftar. Berarti intinya satu, jadi member. Ketentuannya antum harus punya aplikasi tadi, punya aplikasi dan masuk ke aplikasi tadi, gitu bahasanya gitu ya. Nggak ada uang untuk dibayar? Hah? Bukan uang di muka, uang itu nggak ada, otomatis. Sehingga menggunakan dunia aplikasi sekarang ini. Pakai data antum tersedot. Nah, sampaikan dong, itu penting loh itu. Sekarang ini semua serba maya ya ikhwan. Tapi kalau ada duit, kamu bikin data pakai uang enggak? Loh kok diem? Lah iya pakai duit, atau beli data suka pakai duit. Bukan kepotong rupiah kamu yang di tangan, tapi kepotong datanya kamu. Gimana? Baru kalau satu. Taib. Apa ketentuan yang kedua setelah jadi member? Untuk bisa menggunakan jasa GoPay, Anda harus deposit. Betul? Deposit ke dia maksimal berapa? Maksimal berapa? 10. Ada yang 10, ada yang 2, 5, 10. Penggunaan maksimal dalam sehari 2 juta. Mungkin begitu. Deposit. Antum harus setor uang atau nabung uang atau naruh uang atau deposit di situ dengan jumlah yang mereka sebutkan. Taib. Apa fungsi deposit ini? Ini panjang dan banyak pertanyaan yang harus disampaikan kepada antum dan butuh jawaban. Apakah deposit antum itu, barakallahu fikum, berkurang semata-mata penggunaan ataukah berkurang dengan potongan-potongan yang lain? Jawabannya berkurang semata-mata penggunaan, gitu ya, semata-mata penggunaan. Apakah uang yang antum taruh itu bisa antum ambil kembali? Lebih lagi bisa diambil. Nomor rekening dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dimaksud.
Masya Allah, zen. Masya Allah. Tayyib. Barakallahu fikum. Pertanyaan ketiga adalah, apakah dari pihak GoPay menggunakan depositnya antum? Saya mau tanya dulu. Uang itu semata-mata disimpan sama dia, tidak diotak-atik sama dia, ataukah dia putar? Bahasanya diinvestasikan. Harus tahu, harus tahu. Nanti akan menuju ke sebuah titik pembahasan. Apa statusnya dia itu? Jawab dulu. Dikemanakan uang ini? Jawabannya belum tahu. Hah? Apa? Yang keras. Diputar. Tahu dari mana? Jangan mengada-ngada. Harus pakai bukti. Itu nggak boleh mengatakan diputar. Padahal mereka nggak mutar. Nggak boleh itu dusta sama mereka. Nggak boleh. Harus ada bukti yang valid. Misalkan dapat info langsung dari operatornya, info langsung dari yang kerja di situ, atau info langsung yang terlibat di situ, mungkin, atau ada buku panduan yang menerangkan di situ uang akan diputar. Dari mana anda tahu? Menduga-duga, tidak boleh, tidak boleh ya. Ini adalah kuncinya di sini. Tayyib, ketika antum menggunakan jasa GoPay, apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Diskon itu sesuatu yang pasti diberikan, walaupun nggak disebutkan secara lafadz, ataukah sesekali? GoPay yang menggunakan deposit, bukan yang langsung. Setiap transaksi antum itu langsung dapat potongan ataukah? Ya apa sih? Yang pakai GoPay, bukan yang manual. Ini manual sesekali. Yang pakai GoPay, antum menjadi membernya dia, bayar deposit. Begitu antum transaksi misalkan ketika yang manual harganya 10, antum dikasih berapa? 8. Itu lebih murah. Setiap transaksi. Yakin ya? Oh, maksudnya ketika setiap transaksi manual atau dengan GoPay gitu. Ya lah, bahas yang dibahas sekarang, kalau misalkan dia menggunakan yang manual tadi aman, gak ada masalah kan. Yang dibahas sekarang dia menggunakan yang tadi ini. Dia menggunakan promo tadi itu. Saya menggunakan sistem GoPay. Pertanyaan saya, apakah setiap transaksi pasti dapat diskon lebih murah dibandingkan dengan yang manual tadi itu? Jelas. Ini penting. Seperti yang disebutkan sebelumnya, barakallahu fikum, sesuatu itu kan terkadang dilafalkan langsung dalam syarat, dalam akad. Yang ikut GoPay dapat potongan sekian, ada di ketentuan awal perjanjian. Ini jelas. Yang kedua, sesuatu yang sangat ma'ruf, sangat masyhur, walaupun nggak dilafalkan, tapi pasti. Tahu dari mana? Pasti. Setiap kali transaksi pasti potong. Itu tandanya masyhur, dapat potongan, walaupun tidak tersebut di dalam akad. Kaidahnya al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Yang ma'ruf secara uruf itu seperti sebuah persyaratan yang dipersyaratkan, sama dengan terucap di awal. Makanya dipastikan, yakin setiap transaksi dapat potongan? Baik. Yang berikutnya adalah, kok bisa dia motong? Apa status dia di sini? Ini sekarang pembahasan masalah statusnya GoPay. Apa dia punya status? Kalau dibilang jasa, enggak. GoFood jasanya. GoPay itu kan masalah pendanaan, masalah finansial. Jasa? Enggak. GoFood yang jasa.
GoFood ini menggunakan GoPay untuk finansial mereka, transaksi keuangannya itu. Yang dibicarakan oleh pihak luar sana, ada sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya GoPay itu semacam wadiah, lembaga penitipan uang. Lembaga penitipan penyimpanan uang. Tentu ini pembahasan sebagian mereka. Ini wadiah ini. Sama dengan antum itu beli sesuatu, antum ada sisa uang, titipkan sama dia. Wadiah. Kita mengatakan kalau yang namanya wadiah itu semata-mata disimpan uangnya, tidak diotak-atik. Yang nyimpen uang, kamu minta dikembalikan. Wadiah itu tidak bisa diotak-atik, apalagi diinvestasikan. Yang namanya wadiah, orang yang mendapatkan titipan sebuah barang tidak mungkin memberikan diskon kepada pihak yang menitipkan barang. Dia terbebani, paham tuh? Dia akan terbebani dengan sehingga semata-mata dia ihsan kepada orang yang nitip barang tadi itu. Di sini malah memberikan diskon kepada orang yang titip barang. Ada masmakul. Maka bukan namanya wadiah. Paham ya? Yang mengatakan wadiah nggak paham dia pembahasan masalah wadiah. Nggak mungkin ya, dikatakan sebagai wadiah. Dari mana dia memberikan diskon? Itu kan potongan uang itu. Dari mana dia dapat uang? Kuncinya pada tadi itu, dikemanakan uang tadi itu. Yang kita pandang barakallahu fikum dari para asatidz yang membicarakan seperti ini, GoPay ini sesungguhnya lebih dekat kepada pembahasan qarad, pinjam meminjam. Seperti kita meminjamkan uang kepada dia, dia memberikan lebih kepada kita. Paham enggak? Nah, dibahas loh. Kan dia bukan peminjam, Ustaz, yang dipinjami. Taib. Kalau antum jelas, antum meminjamkan uang kepada dia, antum yang ngomong, harus lebih, ada kemanfaatan, itu riba. Yang dipinjami, hukum asalnya harus mengembalikan sesuai dengan apa ya Pak? Yang dipinjam, yang dia pinjam. Diperbolehkan bagi dia melebihkan selama dengan keridhaan dia, bukan dimasukkan di awal akad. Dibahas kemarin ada dua hal. Ada yang langsung terlafalkan di awal akad, ada yang ma'ruf dan masyhur di tengah-tengah masyarakat. Ini hukumnya sama. Jadi tadi saya katakan kepada antum, itu pasti apa tidak setiap transaksi dikasih diskon? Pasti. Walaupun tidak di awal akad dia menyebutkan seperti itu, tapi dia pasti akan memberikan lebih kepada antum, diskon sekian persen setiap kali kamu mengadakan sebuah akad. Itu sama dengan sebuah persyaratan yang berlaku. Itu namanya qarad jarra naf'an, pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, dan itu hukumnya riba. Namanya riba qarad. Semuanya akan terbongkar ketika antum tanyakan langsung pada mereka, dikemanakan uang deposit ini. Saya mau tanya sama antum, GoPay itu sebuah lembaga yang berbasis ihsan, berbuat baik kepada sesama, ataukah sebuah lembaga yang basisnya komersial? Jawaban? Yakin? Yakin, komersial. Apakah mungkin sebuah lembaga komersial menyimpan uang nasabah sekian banyak, didiamkan sama dia, dan dia mampu memberikan diskon kepada mereka? Dari mana uangnya? Paham tuh? Bapak diam. Sangat besar kecurigaannya, itu uang dikelola sama dia, diinvestasikan. Inilah yang membuat semuanya menjadi haram. Kamu katakan wadiah haram, dia menggunakan harta orang untuk perkara yang batil untuk kepentingan dia pribadi, memakan harta orang dengan cara yang batil. Kalau ini adalah barakallahu fikum qarad, jelas qardun jarra naf'an, dikatakan setiap transaksi pasti dikasih diskon walaupun nggak disebutkan di awal akad. Intinya adalah jangan menggunakan GoPay. Kalau yang namanya GoFood, antum gunakan yang tanpa GoPay.
Paham enggak? Antum gunakan yang manual saja sebagai kurirnya antum dan dikasih ongkos kirim. UFO sebesar dengan ini. Ketika ada sebagian ikhwah kita, santri saya dari Kalimantan, tak suruh tanya langsung ke UFO operatornya, dari mana kamu dapat keuntungan? Bagaimana kalau rugi? Jawabannya mohon maaf, pertanyaan Anda belum bisa dijawab dan ini masih rahasia. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Curiga. Intinya adalah jangan menggunakan itu semuanya, minimalnya adalah syubhat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, ala fumikum. Karena nyambung jadi ya sampai adzan. Sementara cukup, diteruskan kembali pada zuhur insyaallah pembahasan-pembahasan yang lain. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizakumullahu taala. Bismillah. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas faedah-faedah yang telah beliau Ustadzuna Muhammad Afifuddin Asdawi hafizahullah taala mengenai hukum-hukum jual beli. Kemudian insyaallah kajian dilanjutkan sesi kelima selepas ba'da duhur hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga beritahukan bahwa kami dari panitia telah menyediakan hidangan makan siang kepada para peserta daurah yang bisa diambil di lantai bawah setelah ini. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.